mungkin sambil kita menunggu Pak ya, Pak Junedi. Iya Sebenarnya Pak. gereja Sof ini sudah lama sih dibuatnya oleh timnya Bu Fania tuh kayak saya bilang. Mereka berdiri di tahun 2015 nih. Nah, tapi banyak gereja-gereja yang pakai, termasuk misalnya dari Nafiri, Disciple, dari punyanya gerejanya si Kemuliaan Sion, GKS ini gitu. Nah ini nama-nama gereja nih yang sudah pakai gitu, termasuk Sinode Gereja Kristus nih Pak. Iya Pak. Nah, ada berapa teman-teman lah gitu. Nah mungkin sambil menunggu apa gereja Sof itu, saya akan putarkan Pak ya supaya ada gambaran Pak ya videonya ya. Supaya ada gambaran, saya soundnya sih hanya musik doang. Kemudian kendalanya gitu Pak, kita nggak ada satu gereja ya, satu software atau aplikasi yang memperbaiki data-data tersebut. Kita beruntung di gereja Sinode itu udah beli gitu. Sayang kalau kita nggak menggunakan secara maksimal. Nah, notif bisa melalui email, bisa melalui SMS, melalui yang dikembangkan WA sekarang. Sementara baru SMS sama email nih Pak. Notif itu apa aja? Yang ulang tahun, ya, ada yang dibaptis, ada yang macam-macam lah yang bisa dinotis. Ada anggota baru dan sebagainya. Nah ini kartu anggotanya seperti ini Pak. Dan dicetak. Nah ini laporan-laporannya, lapor standar. Nah, waktu mereka launching 2011 itu ada 400-an gereja tuh yang sudah ada, malah sampai di luar negeri. Nah yang bagusnya gereja ini, gereja Sof ini mau dikembangkan terus Pak. Gereja-gereja yang ada di Indonesia kita. Jadi saya sih kalau lihat ya dari yang ownernya ini, gereja Sof ini, saya sih nggak khawatir bahwa kalau kita gunakan gereja Sof ini, pasti banyak kebutuhan-kebutuhan yang nanti kita bisa sampaikan kalau memang ada yang kurang gitu. Rencananya sih maunya sih gereja Sof ini dipakai untuk semua yang ada di sinode punya database tersendiri gitu. Tapi karena kita belum mampu Pak, masih menggunakan gereja Sof ini. Gitu. Pak Rudi dan tim yang bagian sinode itu kepengennya gitu tuh Pak, punya satu data sendiri, semua data-data jemaat itu ada di satu data di sinode lah gitu. Nah itu banyak apa gambarannya Pak ya mengenai gereja Sof. Kira-kira tahu ya, selain pendataan, sebenarnya yang terutama bukan pendataan saja sih, mencatat setiap kegiatan yang ada. Nah, dari gereja Sof yang tadi video yang diputar, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak Jun. Nggak ada ya, udah mantep lah kalau Pak Reo itu udah biasa. Nah, mungkin Pak Junedi mendarat. Nah, sekarang saya akan masuk ke agendanya Pak, supaya kita tahu itu mengenai gereja Sof-nya. Agendanya mungkin nanti sebelum masuk kita akan doa dulu ya supaya ada apa pembukaan. Oke, mari kita berdoa dulu Bapak ya supaya kita Iya Pak, baik Pak. ya, Pak. Biar apa yang kita sharingkan
sebenarnya bukan hanya sharing, tapi bagaimana manfaat yang bisa kita ambil dari aplikasi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, pada Advent kedua ini kami datang kepada Tuhan dalam keletihan kami, dalam pelayanan kami sepanjang malam hari ini dan sampai malam. Tuhan pimpin kami. Berdoa bagi Pak Boy dan Pak Usman yang belum hadir. Ya, Tuhan juga mau menempatkan supaya mereka juga bisa bersama dengan kami. Dan biarlah hasil rekaman ini juga bisa didengar bagi orang-orang yang berpihak dan khususnya untuk kebutuhan kemajuan gereja khusus yang ada di Cibinong. Terpujilah Allah Bapa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, saya perkenalan dulu Pak ya. Tadi saya udah banyak ngomong tapi belum kenalan. Nah, saya beranjak dari tim namanya tim Digital Ministry Sinode Gereja Kristus Pak gitu. Ketuanya itu Pak Charles. Ini dari gereja-gereja lokal. Pak Charles itu dari Kebayoran Lama. Yong juga sama dari Gereja Kristus Lama. Saya dari Gereja Ketapang. Dodo ini dari Bogor kalau nggak salah nih. Ada Kiara, ada Timothy, ada Pak Amirudin, Pendeta Amirudin, ada Pak Johan. Nah, dari tim-tim ini sebenarnya ada kerinduan sih gitu ya. Kita ada namanya software gereja soft gitu. Sayang kalau gereja soft ini sudah beli satu sinode banyak 22 gereja itu, lalu ada yang menggunakan secara maksimal, ada yang masih belum gitu. Nah, kita mulai pemikiran kita akan sosialisasi ke gereja-gereja yang mungkin ada kendala gitu. Mungkin sudah di waktu itu sempat disosialisasi oleh gereja soft, tapi udah berapa tahun ya kita nggak ketemu gitu secara ini. Nah, gereja soft itu sebenarnya semua sistem gereja Kristus itu ada, termasuk pos-posnya gitu. Misalnya di Ketapang ini ada pos Kelapa Gading gitu ya, menggunakan itu juga gitu. Malah sampai persekutuan wilayah, sampai ke bakal apa macam-macam itu bisa digunakan. Nah, yang terpenting adalah kita membuat struktur sebenarnya. Ini ada contoh nih Pak, ada contoh struktur dari apa Kebayoran Lama gitu ya. Misalnya di bawah kemajelisan itu ada bendahara gitu ya. Lalu selevel dengan itu ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Nah, di bidang 1 itu ada sub levelnya lagi gitu ya, ada bawahnya lagi, ada bidang 1 kan koinonia nih contohnya. Ada bidang ibadah, ada kebaktian khusus, ada kebaktian umum. Nah, di bidang 1 itu juga ada yang namanya pengurus sektor gitu. Ini contoh ya Pak ya, ini dari Bayan Lama Sangkir. Nah, ada yang per wilayah tuh, ada yang Bethlehem. Bukan, ini bukan per wilayah, ini nama-namanya lah. Ada kayak grup Galilea, dan sebagainya. Ada persekutuan doa, dan sebagainya. Ini contoh. Nah, ini yang penting gitu. Kenapa struktur dibuat? Supaya nanti waktu mencatat, misalnya mencatat kegiatan, maupun mungkin kalau ada persembahan, itu bisa dicatat di situ tuh, di setiap kegiatan. Bisa saya ambil contoh ya, saya ada persekutuan sektor namanya Bethlehem gitu, diadakan tiap hari Rabu misalnya, ada kayak semacam pemahaman Alkitab gitu. Nah, waktu saya catat misalnya Rabu depan, misalnya tanggal Desember ini ada hari Rabu, saya catat di kegiatan itu. Yang datang misalnya ada 10 orang gitu. Ada kantong kolektor nih gitu. Terkumpul misalnya 200.000, saya masukkan di situ. Nanti otomatis itu data itu ke record ke sekretariat Pak gitu. Karena password adminnya dipegang oleh sekretariat yang ada di Gereja Kristus Cibinong. Nah, dalam hal ini mungkin Pak Usman ya. Nah, Pak Leonardo di sekretariat bukan Pak? Pak Rio. Saya di Penatua Litbang, Pak. Oh, Litbang. Nah, kalau Iya. Litbang sebenarnya membantu semua kegiatan yang ada di ini sih yang berhubungan bagaimana. Di Kebayoran Lama sekarang ada Litbang juga. Nah, itu saya lihat bagus karena gini, dengan jemaat yang begitu banyak, apalagi dengan
kegiatannya yang anak-anak muda ya gitu ya. Pasti itu banyak kegiatan-kegiatan. Nah, contohnya di Ketapang. Di Ketapang ini ada banyak olahraga-olahraga yang seperti misalnya ada sport community, ada bulu tangkis dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan yang di luar gereja pun dicatat gitu. Misalnya saya mau ngulik nih gitu, mau ketemuan di Mall Gajah Mada gitu. Itu mereka catat lah sampai begitu karena nanti mereka akan mengevaluasi setiap kegiatan itu di eh, kegiatan mereka. Nah, kalau kita lihat struktur ini penting kita. Biasanya dimulai dari kemajelisan sih Pak. Gitu. Mungkin di Pak Junaidi juga ada tuh struktur penaturan kan, kemajelisan gitu. Dari situ dulu. Nah, nanti kategorial akan berkembang lagi gitu. Misalnya ada kategori, ada pemuda, ada sekolah minggu dibagi lagi, ada kelas menengah, kelas kecil, dan kelas besar, dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak Junedi tahu untuk apa struktur ini? Kenapa Pak? Kegunaannya untuk apa? Sudah ada bayangan belum Pak struktur ini? Belum. Kalau saya ini bukannya struktur ini ya Pak ya, apa lebih pada ya struktur yang ada di gereja soft ini ya Pak, bukan struktur kemajelisan kan ya Pak ya. Kalau kebayaran lama dari ke majelis kan Pak, supaya mereka ada bayangan. Ini ya, misalnya Oh, gini, oh saya ada misalnya bendahara nih, bendahara kan laporannya ke majelis kan Pak. iya. Nah itu nanti masing-masing karena di hierarki dia akan bendahara misalnya ya ada setiap kegiatan bendahara yang bisa Iya. lihat adalah majelis jemaat gitu. Misalnya dalam hal ini ketuanya. Iya. Nah, demikian juga bidang satu gitu. Bidang satu, misalnya dia ada kegiatan bidang ibadah online, kebaktian khusus gitu, dia bisa melihat bawah-bawahannya itu, Pak. Nah, tapi misalnya ya ada persekutuan Bethlehem. Nah, Bethlehem nggak bisa lihat nanti yang bidang ibadah, gitu. Yang ibadah online tidak bisa. Karena dia dari bawah Hmm. ke atas nggak bisa. Tapi kalau dari bawah ke atas bisa lihat tuh, Pak. Semua Hmm. kegiatan-kegiatan yang dicatat oleh struktur ini. Gitu. Ambil contoh Pak ya, saya misalnya ada persekutuan yang tadi Bethlehem, ketuanya Pak Junaidi saya gitu. Saya catat tuh Pak, setiap hari Rabu ada persekutuan. Misalnya yang hadir tadi 10 orang, persembahannya 200.000, lalu nanti ada bahannya saya upload gitu ya. Yang hadir misalnya si A, si C, si D, dan sebagainya. Nanti ketahuan tuh Pak, minggu depannya lagi, misalnya Rabu depannya lagi yang hadir apa. Nanti statistik akan keluar, semua kegiatan bahan-bahan material juga bisa diupload, juga posisi keuangan pada saat itu misalnya ada ada edaran kolektor juga keluar gitu bisa dilihat. Nanti yang bisa lihat siapa ketuanya si Badang Bethlehem itu gitu misalnya saya. Tapi nanti si Dahlia itu Delima itu nggak akan bisa nggak bisa lihat punyanya Bethlehem. Kira-kira gitu sih Pak. Hmm. Eh, Nanti saya akan keluarkan report-report yang ada di Ketapang ya, biar ada bayangan. Iya Pak. Tapi kira-kira kegunaannya begitu Pak Junaidi. Iya iya iya. Dimulai dari struktur gereja dulu. Misalnya di situ ada Iya iya. bidang-bidang. Ya nggak Iya apa-apa Pak. samakan aja. Apakah sama Hmm. bidang satu diakonia atau kononia di sini atau gitu ya, ada bidang musik, ada kepakabalaan atau bidang ada dan sebagainya. Nah, di luar bidang ini pasti nanti ada yang non struktural. Misalnya non struktural seperti apa? Misalnya ada panitiaan gitu ya, panitia Natal atau panitia dan sebagainya. Itu kan di luar struktur yang ada tuh Pak, karena dia kan dibentuk pada saat HUT dan sebagainya. Itu ditambahkan satu folder lagi. Ya. Jadi di bawah majelis ini ada non struktural. Pak Jun, Iya Iya, Pak. Eh. ya mari Pak Rio dulu ya. Ya. Pak, apa namanya? Jadi yang berhak menginput itu yang masuk di dalam kepengurusan kegiatan ya Pak. Ya betul.
Misalnya, Oh, contoh nih Pak ya, dalam hal ini Bethlehem gitu ya. Di sini misalnya di Bethlehem lah ya, nama grupnya. iya. Nanti posisinya ini yang disebut ketua itu yang istilahnya yang punya password Pak. Hmm. Yang dia punya password untuk maintain. Misalnya saya ada pertemuan tiap hari Rabu gitu ya. Nanti dia akan masukin gitu. Nanti setelah itu dia masukkan tanggalnya, silakan masukin setelah itu ada tim-timnya. Misalnya Bethlehem ini ada 10 orang gitu, atau 15 orang. Nah, waktu saya mau membuat pertemuan, nanti ada yang nama kita membuat pertemuan di tanggal Rabu depan misalnya. Nah, itu nanti ketuanya tuh yang bikin gitu. Nah, aktualnya mungkin dari 15 yang datang cuma 10 orang gitu. Nggak apa-apa kita absen gitu. Hmm. Begitu. Ya, Nah, jadi kira-kira ada bayangan Pak? mulai dari rencana mau diadakan kegiatan sampai aktualnya Ya, itu nanti ketua yang input ya Pak. ya. Dalam hal ini yang posisinya sebagai ketua di sini Pak ya. Hmm. Ini kan pengurus nih gitu. Mungkin Ya. ketua itu yang punya user, yang istilahnya otomatis waktu kita buat grup dengan posisinya sebagai ketua, otomatis dia akan membuat user sendiri. Nah, apakah ketua ini nanti akan dikasih ke adminnya, terserah gitu ya. Beberapa yang misalnya kita di lansia itu di maintain oleh si ini, si sekretariat gereja, karena mereka kan gaptek kan gitu. Tapi usernya itu diberikan ke adminnya gereja supaya secara hard copy diminta siapa saja yang hadir dicatat gitu. Itu bisa juga begitu. Jadi ada dua pendekatan Pak. Kalau di Ketapang strict dia nggak mau apapun yang terjadi kamu misalnya lansia ya, kamu Ya. bikinlah anak kamu untuk coba ikut gitu. Bikin gitu Pak ketuanya Ya, itu. ya. Supaya karena mungkin bagiannya banyak ya, jadi nggak mungkin semua di input oleh sekretariat dari Ketapang. Itu apa bisa diinput via itu Pak, via HP gitu. Bisa HP. Yang ini yang sebelah kanan ini melalui HP nih, gitu ya. Bisa. Kalau Bisa yang melalui itu bisa melalui HP. yang ada aplikasi Pak yang di-download dari Ya, HP itu yang di beda ya? aplikasi Pak yang kita install Sinode Gereja Kristus Iya. itu paling pojok kanan itu kita klik itu masuk ke Gereja Soft tuh Pak. Hmm. Nah itu nanti usernya yang sebagai ketua-ketua ini Oh gitu. yang dapat. Nah user sebagai ketua itu nggak dibatasin Pak. Gitu. Di Ketapang pun itu ada sekitar 3.500 ketua. Ketua Oh. ketua itu sebanyak itu gitu Pak. Semakin banyak semakin sebenarnya membantu sekretariat untuk membantu sih sebenarnya tujuannya gitu. Ya. Ya. Apalagi kan di Cibinong sudah 2000-an gitu ya. Semakin dia melibatkan banyak ketua-ketuanya itu makin banyak. Misalnya kan ada saya grup A 1, 2, 3 itu dianggapnya sebagai ketua gitu. Pak, saya gaptek nih ya, mungkin diajarkan gitu. Awal-awal memang susah sih Pak ngajarin mereka yang gitu. Tapi lama-lama, saya minta anak saya dong dimasukin, ya udah mereka udah terbiasa tuh Pak. Kalau setiap ada pertemuan mereka diatenin gitu. Tapi dari situ semua informasi larinya semua ke pusat ke sekretariat tuh Pak jadi enak. Ini yang tadi saya bilang di sisi yang lain Pak ya. Kalau dari sisi data mungkin Pak Leo udah tahu lah gitu di sisinya. Nah ini saya sebentar supaya nyambung Pak ya. Satu siklus saya pernah mengeluarkan data itu ke Excel, lalu saya olah ke report gitu. Nah, sebentar saya izin share supaya ada bayangan nih. Kalau enggak nanti biasanya dari output yang kita hasilkan ketahuan gitu. Nah, ini saya sih pakai tool namanya Power BI sih Pak, tapi datanya dari Excel, saya download, lalu saya olah gitu.
Misalnya ya, saya tahu nih status-status misalnya saya sebagai sekretariat nih. Dari sini dah dari dashboardnya lah kita. Dari dashboardnya ini warna hitam ini yang belum misalnya belum absen gitu. Statusnya belum absen. Yang warna hijau-hijau ini sudah absen gitu. Istilahnya sudah dia mengadakan pertemuan sudah direalisasikan gitu. Nah, nanti macam-macam nih Pak bagian-bagiannya. Ada AAB, ada bidang pengembalaan dan sebagainya. Nah, sebanyak bidang-bidang inilah yang mereka lakukan gitu. Jadi ketahuan nih ada 50% nih per hari ini. Nah, nanti biasanya sih si sekretariat mengumumkan, live streaming tuh belum tuh gitu. Tolong masukkan gitu absensinya gitu. Atau yang ada berita 2 gitu dan sebagainya. Bagian remaja dan sebagainya. Nah, yang sudah-sudah yang ini, misalnya KU, Kebaktian Umum jam 8 dan sebagainya. Nah, ini contoh ini Pak ya, di sisi reporter view-nya lah. Gitu. Mereka ketahuan, oh yang belum absen ini, yang sudah absen ini. Nah, status absensi yang di sini Pak, yang misalnya ya AAB gitu. AAB, saya besarin aja ya, supaya ada gambaran. Nah ini, AAB yang belum, yang pada pertemuan tanggal misalnya 2 April gitu. Kamu rencanakan nih, tapi belum ada, tapi yang lainnya sudah nih gitu. Apa nih kelewatan gitu. Nah, ini contoh-contohnya Pak gitu. Ini yang misalnya anggota paduan suara gitu ya. Sudah absen nih gitu. Nah, ini yang ada yang sudah, ada yang belum. Nah, apa saja yang makin dia detailkan itu makin bagus Pak. Ada latihan paduan suara, ada kesehatan, ya, kebaktian doa, ada persiapan kebaktian umum, sampai hal-hal kayak rapat, kayak pertemuan yang nggak resmi itu dicatat semua sih Pak gitu. Nah, nanti status absensinya ketahuan gitu ya. Misalnya saya ngambil per hari ini gitu. Saya sort by record day. Ini data kemarin saya lihat yang tanggal 27 sih. Oh, misalnya Cibubur gitu. Sudah. Yang belum, misalnya, oh ini sudah semua ya. Yang belum, nanti saya filter. Nah, nanti yang, maaf. Nah, ini yang sudah kan, yang belum ya. Saya filter statusnya yang belum. Nah, ini yang belum semua nih Pak. Pak, kalau kegiatan-kegiatan itu, apakah yang kalau di Gereja Sof itu yang grup-grup itu ya Pak? Iya, betul, grup itu. Jadi yang grup ini, yang tadi Pak, yang saya bilang yang Bethlehem, yang Majelis Bendahara, ini Pak. Yang grup NIM ini lebih arah ke detailnya Pak. Sorry, yang grup ini Pak, yang atas ini, yang ibadah streaming ini adalah yang grupnya. Grupnya. Ya, grup name ini. Kalau yang istilahnya connection title ini lebih arah ke pertemuan-pertemuannya. Misalnya ibadah live streaming ya, dia mau membuat namanya podcast namanya berawal dari kata gitu. Ada sini gitu, berawal dari kata. Nah, dia telat 5 hari nih gitu. Nah, kalau yang post Kelapa Gading misalnya saya grup. Nah, ini anaknya grupnya, saya grup post Kelapa Gading. Tapi karena dia kegiatannya cuma kayak grup, ya udah kayak grup aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mau ada rapat badan pengurus kayak grup Kelapa Gading, ya boleh. Di title itu bebas Pak, title-nya bebas. Jadi yang untuk itu Pak, absensi itu maksudnya gimana ya Pak? Absensinya nanti saya coba ya, saya masuk ke ini Pak ya. Saya masuk ke contoh yang ada di Kelapa Gading ya. Nah, ini saya stop. Tapi ini ada bayangan Pak ya tadi ya. Outputnya sebenarnya ke sana tuh. Jadi kita membantu sekretariat untuk melihat
bukan membantu sih. Sebenarnya bagian-bagian perlu karena pengen tahu juga. Misalnya tadi kayak grup Prapagadi gitu. Waktu saya upload data-data tersebut, saya tahu tiap diadakan tiap hari Sabtu bahannya ini, yang hadir ini. Mungkin kalau ada persembahan dimasukin dan sebagainya. Nah, saya coba dengan data yang ada di Kelapa Gading. Nah, saya coba masuk melalui web Pak ya. Bisa web, bisa ini. Ini saya log off. Ini punya Synodos ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencatatnya gitu ya, mencatat kegiatan-kegiatan tadi. Ya. Biasanya kalau ketua segrup user ID-nya tahu ya, pasti ini di bawah Sinode Gereja Kristus SGK. Ya. Ya. Ininya bukan admin ketua itu. Ketua itu yang admin ini adalah yang sekretariat aja Pak. Sekretariat. Ya. Nah, mereka pilihnya CGL. Hmm. Sebentar ya, agak lemot komputer saya. Tutup dulu Pak ya, nggak perlu. Atau saya biasanya browsernya ini nggak bagus nih untuk yang ini menggunakan, saya menggunakan Google Chrome ya. Google Chrome. SGK, ininya CGL, login. Nah, waktu saya pencet login, ini adalah yang ketua-ketua yang tadi Pak. Gitu ya. Saya ambil jangan Petamburan, misalnya bidang diakonia lah, atau Budiman ya, Budiman. Budiman jarang absen dia. Coba. Nggak apa-apa dah, saya ambil Budiman ya. Nah ini, waktu saya pilih bidang 4 diakonia Belum, gitu Pak ya. belum kelihatan Pak. Belum kelihatan ya? Iya. Oh maaf ya. Kalau gitu saya stop lagi. Ditutup dulu ya. Oh tadi ke ini ya, karena saya buka browser yang berbeda. Ini saya ambil yang kebayoran lama deh ya. Misalnya Ya, Pak. yang, nah ini kan saya bagian diakonia nih. Jadi akses saya ya agaknya bagian diakonia ini gitu. Ini, misalnya saya ada pelayanan kasih nih di sini gitu. Cuma ada 3 nih, Ibu Rita, Ibu Prihatin, Ibu Suprapto gitu. Nah, saya tinggal klik pertemuan di sini Pak. Nanti di mobile juga sama ya, ada namanya pertemuan gitu. Yeah. Contoh ya, pertemuan. Nah, ini ada contoh pelayanan kasih nih, absensi nih. Sudah terlaksana 2-3 ini. Saya nggak usah new Pak ya, saya edit aja ya. Kayak ini datanya kebetulan lama, nggak terlalu saya obrak-abrik. Nah, mereka masukin tuh Pak, pelayanan kasih gitu. Nah, pelayanan kasih tanggal misalnya 12 April gitu. Jam 10 gitu. Pelayanan kasih ke Satpam. Lalu ini testing waktu itu, ada testing. Nah, nanti kalau mau ada yang absen, di sini masukin Pak nama-namanya. Oh, yang datang si Rita, tapi si Prihatin
timnya nggak datang nih, nanti ada alasan lupa ada pertemuan, Prapto hadir gitu. Nah, misalnya ada persembahan, masukkanlah di sini kalau seandainya ya angkanya ada apa-apa gitu. Oh, tanggal segini kolektor atau mau cek atau sebagainya. Nama individu tadi Pak, itu ambil dari data jemaat atau Data dari jemaat, input? Oh, ambil dari data jemaat. kerja jemaat. Misalnya prihatin ini bukannya simpatisan gitu, nggak terdaftar di perorangan. Bisa Pak ditambahin gitu. Oh, Nah, kita tambahkan. Misalnya saya nyebrang sinode gitu. Misalnya saya datang ke ini bisa karena waktu saya tambahkan ini Pak, ini ada anggota ya dari anggota grup atau dari ya, anggota yang hadir gitu ya. Waktu ya. saya add ini keluar satu sinode nih Pak, misalnya Junaidi nih ya. Saya bilang Petrus gitu, Ya. ini tambah baru sorry. Sorry, maaf udah kepencet. Ke sini, saya back lagi. Jadi waktu absen, saya ternyata hadir nih di sini. Saya ketik Petrus gitu. Nah, waktu saya ketik Petrus ini, dia akan search ini Pak. Oke. Nah, ini nggak ada nih. Pas saya nggak masuk di grupnya dia. Tapi Ya. kalau saya misalnya yang saya tahu dah ya, namanya Charles gitu. Charles ini adalah nama yang punyanya satu namanya Gereja Kristus Kebayoran Lama gitu. Karena saya kenal Ya. nih Charles ini ketua saya. Nah dia Charles. Tapi kalau misalnya saya nggak mau gitu, saya ada dari luar gitu, itu tinggal sebentar saya akan tambahkan dari anggota grup. Sebentar Pak ya, saya masuknya dari. Nah sambil nanti saya cari, ini bisa diupload ya. Misalnya ada Ya. traktat, ada ini bisa diupload, lalu menambahkannya bisa di email dan sebagainya. Anda akan dikirim pemberitahuan melalui sekarang atau melalui 1 hari lagi dan sebagainya. Tambah ke daftar penjadwalan. Tunggu Pak. Saya takutnya akses ini dia nggak dikasih ke sinode nih si siapa bagian diakonia ini. Tambah baru mungkin. Tambah baru. Ini saya ini yang simpatisan ini Pak. Jadi kalau misalnya tadi ada tambah baru, waktu research namanya Pak Junaidi nggak ada gitu ya. Dia bisa tambahkan di sini. Jadi yang gambarnya bintang ini itu ada yang mandatori yang perlu diisi. Ini Pak Leo tahu lah ini kalau kayak gini. Ya. Nama lengkapnya apa, tanggal lahirnya apa, cukup udah. Sebatas itu Hmm. sih kalau yang simpatisan ya. Kalau dia ada tanggal lahir itu bagus gitu. Karena tanggal lahir itu nanti menunjukkan kepada. Nah, saya nggak berani masukin Pak nih. Nah, kira-kira ada kejawab nggak Pak untuk yang membuat pertemuan ini? Jadi tadi kan ada dua pilihan Pak, kehadiran sama anggota grup ya. Ya, betul. Kalau dia tidak ada di anggota grup, bisa tambahkan. Bisa tambah. Nah, kalau dia tidak ada di anggota grup, tapi sebetulnya di database-nya jemaat ada, Bisa. oh bisa Ini ya. kan sebenarnya yang kalau kita lihat ya, si pelayanan kasih ini kalau kita lihat grupnya, sebentar ya, saya lihat lagi, pelayanan kasih ini cuma ada 3 nih sih Pak, gitu. Kalau misalnya nanti mau ditambahkan, silakan gitu. Maka Pak Charles nggak ada di sini kan? Ya. Bisa jadinya. Oh. Jadi waktu saya tadi ada pertemuan di sini, lalu saya tambahkan Charles, nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah.
Karena waktu saya search di sini absen, saya masukkan sebagai di luar yang anggota grup yang hadir, misalnya ada Charles tadi. Waktu saya ketik Charles, dia akan keluar. Oh Oh, ini kita ya. Charles, udah tinggal kita pilih dia hadir. eh, Selanjutnya kita nanti akan simpan dia masuk ke sini kita. Kira-kira begitu sih Pak. Pak, ini eh, apakah ibadah umum juga di Ketapang bisa begini, Pak? Pakai Ibadah absensi umum begini? kita ada namanya alat namanya QR code Pak, scan. Itu membantu sekali. Kalau enggak waduh mati. Jadi kita ada, nanti saya akan putar videonya Pak yang punyanya Puri. Itu ada QR code ada suatu QR code kita kasih ke masing-masing anggota kita. Dari mana QR code itu kita generate dari di handphone. Kita kan bisa meregistrasi anggota kita di handphone Pak ya. Nanti bisa generate dari HP. Nanti tinggal scan aja Pak waktu kita hadir gitu. gitu. Hmm. Itu ternyata nggak hanya di jemaat aja yang di ibadah. Di setiap pertemuan, kayak misalnya kemarin rapor majelis, udah asal ada handphone, ada QR code, scan aja. Nah, waktu buka buka itunya, buka buka handphonenya itu ke pertemuannya ini Pak gitu. Saya pertemuan tadi pelayanan rapat majelis gitu. Udah nanti Ya. otomatis selama mereka absen otomatis ke sini. Jadi mengotomatiskan ini sebenarnya nih. Waktu scan langsung ke sini, waktu dia scan langsung ke sini gitu. Tapi HP-nya jemaatnya itu mesti ada itunya ya, Pak. Aplikasi itu ya. Aplikasinya nanti ada bisa Jadi tinggal tinggal di download sih. Ya, tinggal baca QR code-nya itu ya. betul. Saya misalnya nama Hmm. tadi saya Charles gitu ya, nanti akan keluar di sini. Seperti itu dong, Pak. Seperti Peduli Lindungi itu ya, Iya kurang lebih ya. benar, benar, benar. QR code kayak gitu. Hmm. Itu Ya, membantu ya. Pak, karena kita nggak mungkin mengabsen semua ibadah ya, gitu. Iya, kan kasihan yang input, Pak, kalau manual inputnya. Betul. Itu. Di kemajelis juga gitu ada 33 majelis apa sekretariat kita Bu Heni nggak malas udah yang tidak absen hari ini majelis harus absen ya gitu sebelum rapat atau sesudah rapat gitu Hmm. diumumkan lagi kalau enggak Ya, nggak masuk notulen gitu udah begitu Pak. ya, Pak. Nah kira-kira ini nih Pak sebenarnya tujuan saya sih sosialisasi ke sini nih Pak karena gini saya lihat lagi ya banyak di Cibinong itu untuk yang muda-muda tuh lebih banyak Pak ya anggotanya Pak ya. Ya. Iya, anak-anak muda itu. Jadi benar-benar kalau istilah Jokowi itu bonus demokrasi itu ada benar-benar tuh di Cibinong. Sayang kalau nggak memaksimalkan apa ini. Sebenarnya mudah kok absennya. Ya, Pak. Nah, ada pertanyaan Pak Ariel. Ya, Pertemuan Pak, yang pertemuannya sih bagus ya kalau saya lihat kalau semakin detail karena di Ketapang pun begitu tuh. Terbentuknya terbentuknya apa budaya mereka sering itu nggak mudah Pak gitu. Tapi semenjak mereka tahu manfaatnya, diminta laporan gitu, bagian-bagian dari sini aja tinggal dilempar, udah tinggal nanti melengkapi sesuai dengan template yang laporan laporan kerja itu gitu. ya. Iya, dari laporan program kerja tinggal mudah, tinggal di upload datanya, udah. Karena mereka semua udah terbiasa dengan mencatat ini. Pak, di Ketapang butuh berapa lama waktu, Pak, untuk transisi ini jadi bisa berjalan, Pak? Nah, itu yang penting gini Pak, ada satu sekretariat yang cerewet. Terus terang Ibu Heni itu cerewet banget gitu. Jadi waktu mensosialisasi misalnya ya, mereka harus diminta mencatat. Tapi kenyataannya ya mereka begitu kan udah terbiasa dengan udah nggak bisa catat gitu. Nah, akhirnya gini,
kita ada satu kebijakan, kalau kamu tidak mencatat di Sekgrup, laporan permintaan uang, misalnya dia ada ini, itu tidak akan diselesaikan, disettle sesuai dengan laporan yang ada di Gereja Soft gitu. Kamu bikin laporan dulu, minggu lalu kamu belum laporan gitu. Kamu mau udah minta gitu. Nah, itu artinya ke uang-uangnya. Jadi mereka akhirnya udah kebiasaan, oh ya buat laporan dulu Pak gitu. Itu Daripada mereka ketik kasihan. di amplop dan sebagainya, di kertas, udah buat aja di Gereja Soft, oh, udah aman. Kasihan Pak Jun itu Pak nanti Pak. Iya. Pak Jun bendahara. Iya Pak Jun. Iya. Tapi itu kayak yang itu kan ada bendahara gitu, maksudnya seperti apa Pak? Itu kan ada apa di struktur itu kan? Ya, itu kan ada bendahara gitu kan. Nah maksudnya apakah Gereja Soft bisa dipakai untuk mencatat atau menginput transaksi keuangan gereja, Pak? kalau transaksi persembahan bisa, setiap pertemuan ada. Tapi kalau setiap misalnya ya, asal dia rajin Pak ya, misalnya saya ada pertemuan nih, pertemuan misalnya bukan ini, basar gitu. Nah waktu basar kan ada income tuh yang didapatkan tuh, itu Iya. dimasukin bisa. Kalau kebaktian umum pasti bisa Pak gitu, karena kan ada kolektor kan, bisa dimasukin gitu. Jadi kalau yang penerimaan bisa gitu. Tapi kalau pengeluaran kita nggak bisa gitu, karena pengeluaran kan dasarnya dari bond kan Pak, dari apa gitu. Iya. Lalu dari tanda tangan pula gitu. Jadi kalau ini sih lebih banyak ke penerimaan gitu. Iya. Kalau pengeluaran lebih banyak ya nanti sesuai dengan kebijakan dari kemajemukan yang ada di Cibinong lah gitu. Pak Jun, itu kalau yang kartu anggota seperti gimana Pak contohnya Pak? Kartu anggota ya sebentar ya saya share lagi. Itu bisa masukin foto anggota jemaat, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi saya sebentar, ini saya klik aja nih si lista nih, si lista ini. Saya nggak save dulu ya, takutnya nih ada Charles di sini. Oke. Nah, saya lihat si Lita ya ini. Waktu saya double klik di sini, dia akan keluar identitas kita. Misalnya ada fotonya di sini, ada ininya, alamatnya, gitu. Ini tinggal di print aja Pak, gitu. Mau print ke PDF dan sebagainya. Tapi biasanya sih mereka nggak mau print ini karena semua udah ada di sini, gitu. Ini apa alamatnya, kontaknya, pekerjaannya, lalu ada studinya, catatan, gitu. Nah di sini Pak mereka. Nah ini kolom cadangan yang tadi tuh Pak, misalnya ada nama ayah, ada teks-teks yang ini kan bisa diisi Pak, misalnya tadi wali baptisan atau apalagi gitu, ini bisa diisi. Nah, apa bisa di free text gitu Pak, teks 4 itu misalnya nama wali baptisan gitu, atau apa gitu. Kalau yang kurang bisa ditambahkan sih. Gitu. Nah, kalau cadangan misalnya ada apa lagi di sini nih, Nah ini Pak, kata anggotanya gini, tinggal dicetak sih ini, tinggal di print aja gitu. Nah, kejawab nggak Pak? Tapi biasanya banyak loh kalau ini. Ini mirip dengan data perorangan sih sebenarnya. Kalau kita masuk, Pak Leo tahu kalau perorangan itu banyak. Coba ya saya tambahkan Pak ya. Ini tambah pertemuannya. Sekarang saya mau tambah. Oh ini karena saya sebagai ini Pak, sebagai apa? Bukan sebagai sekretariat, tapi sebagai ketua gitu. Jadi yang saya tambahkan hanya tadi hanya nama, tanggal lahir dan sebagainya. Ya. Masukkan itu. Waktu saya pertemuan tadi.
saya edit di sini. Nah, kartu anggotanya mirip kayak ini nih, Pak. Waktu saya bilang tambah anggota baru, ini nih. Nah, ini saya delete dulu punyanya. Oh, tambah hadir. Makanya tadi ya, saya tambah baru di sini Pak ya, karena kan ini tambah, kita pengen lihat apa saja sih yang bisa informasi yang bisa ditambahkan di situ. Jadi kalau kita lihat, satu anggota kita ini pasti punya ada suatu nomor registrasinya lah, nomor anggotanya lah. Lalu tanggal gabungnya kapan, ini referensi misalnya dari Bapisan, dari mana dan sebagainya. Ini sapaannya siapa, gelarnya apa, nama lengkapnya ini dan sebagainya. Ini Pak sebanyak ini Pak Junaidi. Iya Pak. Nah ini yang disebut kartu keluarganya nih, ada Bapisan dan sebagainya. Terjawab Pak. Iya Pak, makasih Pak. Nah mungkin kalau Pak Leo udah mahir lah di sini, kayaknya udah biasa dia untuk menambah-nambah gitu kan. Saya baru buka-buka Pak, lihat-lihat. Iya. Nah kalau yang tadi grup dulu dah, yang grup itu ada pertanyaan nggak Pak? Tujuannya sebenarnya sih apa ya? Nanti bukan hanya sebatas mencatat aja Pak, kadang-kadang buat menganalisa gitu. Misalnya ya, apalagi Bapak bagian litbang gitu ya, penting karena menganalisa gitu. Oh ternyata kayak grup ini di daerah tertentu banyak nih yang hadir gitu. Yang hadir, mungkin ada catatan di situ. Oh ternyata dia kekurangan misalnya tenaga pembina atau kerohanian gitu. Nah dari situlah catatan itu buat mereka, buat bagian apa litbangnya untuk mengambil kesimpulan. Oh daerah tertentu kayak grupnya ini perlu dukungan karena yang hadir sekarang hadir bisa 50 orang. Gitu. Itu kalau nggak dipecah itu bukan kayak grup lagi tuh, sama kayak seminar gitu. Kayak gitu-gitu tuh Pak kadang-kadang. Atau ada bahan gitu ya. Toh saya bahan 2 tahun yang lalu, oh saya lihat aja. Setelah saya upload, saya lihat lagi, oh ada nih bahan ini. Bahan itu membantu Pak yang waktu upload itu karena waktu saya lihat untuk kayak grup ya khususnya ya. Waktu kita mau persiapan, ada mau sesuai dengan tema yang 2 tahun yang lalu. Nah saya ingat pertemuan itu, lalu saya set aja sesuai dengan temanya di pertemuan itu, lalu saya upload. Gitu. Nah, mungkin persiapan-persiapan yang itu bisa diambil dari situ. Nah, banyak guru sekolah minggu juga terbantu dari situ. Khususnya kalau mencatat apa kayak ayat hafalan, tema dan sebagainya, video diupload di situ juga bisa. Ya Pak Jun, sebetulnya gereja soft ini kan nggak bisa kalau cuman ketua aja yang jalan Pak. Betul. Makanya saya di Ketapang tuh ada 2.000 ke 3.000 tuh Pak. Ketua yang saya tadi tuh Pak, yang ketua grupnya itu. Adminnya cuman saya dengan Henny aja gitu. Tapi kalau enggak kan mereka nanti kelabakan gitu untuk lihat itu. Ada satu lagi namanya Diana, nanti ada juga. Nah itu Diana itu lebih arah ke maintain yang kayak ini nih yang Pak Leo atau Pak Usman gitu, buat data gitu. Tapi yang apa yang istilahnya agak sedikit reminder itu ada Ibu Heni gitu. Kamu bagian remaja belum absen loh. Gitu. Bisa pakai email, bisa pakai SMS sih gitu. Tapi kadang-kadang pakai WA lebih cepat.
bikin aja laporan yang dari minggu ini, 1 minggu yang belum absen, udah kasih mereka ke grupnya aktivis kita. Itu yang saya bilang agak miss waktu sosialisasi di awal-awal. Mereka kebanyakan gereja lokal kita, gereja Kristus hanya pendataan anggota saja. Nah, sebentar saya share lagi mengenai headcount ya. Headcount itu lebih arah ke anggota sih. Headcount itu yang saya dapat nikmat. Ya mungkin Pak Leo udah tahu bahwa headcount itu lebih arah ke demografi lah gitu ya, ke demografi dari setiap jemaat. Itu kalau kita datanya makin lengkap, makin bagus kita. Nah, saya makanya berharap sekali sih fokus prioritas utama mau data gitu. Nah, saya salut dengan Cibinong. Cibinong itu sekitar ada sekitar 2.300-an ya. yang sudah ada di gereja Sof gitu. Nah, dari situ banyak yang istilahnya yang gereja yang lain belum nih Pak. Beberapa kali data belum ada gitu. Makanya ini kerja keras untuk bagian digital untuk membereskan ini gitu. Ya, datanya masih aktif semua itu Pak. Iya, sayang gitu ya. Ini hasilnya kalau kita nih datanya makin rapi, makin bagus kan gitu. Nah dari sini sebenarnya bisa membuat demografi berdasarkan umur gitu. Misalnya kalau satu sinode ya, ini anggap aja nih gereja mayoritas kan udah semua nih, yang ini kan tinggal bisa dilengkapi. Oh yang besar ternyata ini nih, umur 41 sampai 56 nih gitu. Dia sampai 28% nih gitu. Untuk satu sinode gitu ya. Lalu yang untuk yang baby boomer, itu yang 57, 20%-an gitu. Kalau yang Gen Y itu 25 sampai 40, 20% gitu. Ya untuk yang 9 sampai 24 ini generasi Z yang gitu, sekitar 17%. Nah yang lain-lain ada yang lebih dari 76, ada yang datanya masih kosong, yang partisipan yang tadi nggak ngisi tanggal lahir dan sebagainya, larinya ke sini nih. Nah lalu yang di bawah umur 8 tahun gitu. Nah, saya gambaran mungkin ya, buat gambaran untuk gereja Cibinong nih, saya gitu ya. Oh, ini pas gereja Cibinong. Nah, gereja Cibinong sama tuh, untuk generasi X-nya besar tuh, sampai 30%, umur 47 sampai 56. Tapi untuk yang umur 9 sampai 24, gede juga, 24% gitu. Untuk yang 25 sampai 40 gede. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, umur 9 sampai umur 40 itu hampir udah 50% Pak gitu. Ya. Itu udah benar-benar bonus. Apalagi ini udah rapi kan? Udah ada nama, ada apa? Ada HP, jalan dan sebagainya. Nah, saya ini kalau di Ketapang sekarang kita lagi fokus itu Pak, pendataan untuk berdasarkan melengkapi alamat untuk kode-kode pos gitu. Kadang-kadang perawatan kita kalau berdasarkan distrik itu kadang-kadang distrik di mana, lalu tempat tinggal di mana. Jadi kita sekarang lagi fokusnya ke melengkapi sesuai dengan kode area. Nah itu nggak gampang. Ini nggak bisa masuk ya Pak? Hah? Wilayah begitu nggak bisa masuk? Wilayah, ya itu distrik itu kan? Ya. Kita bilang distrik itu ya, misalnya ada Cempaka Putih gitu. Tapi Cempaka Putih itu luas Pak. Kadang-kadang itu udah mungkin saking luasnya kita nggak tahu tuh daerah-daerah. Nah kalau kode pos kan udah di Cibinong tuh ada wilayah 1A, 1B, wilayah 2 sampai ya bisa juga sih. Tapi kalau perawatan biasa distrik gitu ya, distrik karena distrik misalnya Kelapa Gading 63 itu luas gitu Kelapa Gading, luas banget. Nah, kita bingung gitu. Kadang-kadang Kelapa Gading sampai di batas sampai ke Pulau Gadung dan sebagainya.
kode area itu enak. Kode area itu nanti kan bisa diturunan lagi sampai ke jalan-jalannya kan gitu. Iya. Nah itu lebih ini. Nah kita lagi rapikan itu sih. Nah nanti dari kode area itu kita connect ke Google Map gitu supaya mereka tahu oh di daerah sini nih gitu. Kalau sekarang kan bingung nih wilayah satu A gitu, tapi nggak tahu itu daerah mana jalannya udah jalannya jalan nggak sesuai dengan nama jalan yang di Google kan. Gitu. Nah ini saya kira sih Pak, jadi ini lebih arah ke Kemenak untuk membantu memantau di sisi eh, apa ya itulah apa demografi lah ya. Di sana wanita lebih banyak ya 52%, prianya 47. Oh, iya. Nah, dari di sini kira-kira ada bayangan, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau data kita makin lengkap, makin detail lebih bagus ya. Saya sih ambil kesimpulan dua, Pak. Jadi selain data yang perorangan tadi, nah, karena di Cibinong belum sama sekali membuat grouping-grouping itu, coba mulai dengan grouping. Biasanya grouping apa yang kita, biasa kan bingung tuh. Kalau di Kemen Lama, udah ke Majesang dulu aja gitu. Nanti berkembang-kembang Pak ini kalau panitia Natal udah dibikin satu grup lagi namanya non struktural gitu kepanitiaan. Nah, nanti ada panitia Natal, panitia Pasca, panitia HUT, panitia apa lagi gitu ya. Dari yang sederhana dulu majelis ya, Pak, Ya, ya. dari yang struktural jalan dulu. Nanti kalau berjalannya waktu ada yang non itu tinggal dilengkap tambahkan. Nah, kalau begitu enak nanti misalnya ketuanya Pak di Cibinong gitu. Lihat secara overall kelihatan semua itu Pak gitu. Tadi contohnya Bethlehem gitu, bagian Koinonia gitu. Waktu Koinonia ketuanya itu ketahuan oh Bethlehem ini ada kegiatan di hari Rabu yang hadir 10 orang. Gitu. Ada kolektor 200.000. Mungkin untuk awal mesti ketua-ketua itu ya Pak yang input dulu ya Pak ya. Kalau kita sih kemarin diwajibkan ketua-ketua itu dianggap sebagai ketua segrup. Tapi dengan pasti bilang Pak saya nggak bisa gitu. Ya pilihlah misalnya user ini dikasih ke siapa yang bisa gitu. Misalnya ke sekretariatnya sampai malah ke anaknya tuh Pak. Jadi sementara mereka seperti absen pun mungkin mesti input sendiri dulu ya Pak ya. Iya, inputnya dari situ Pak, dari apa? Dari HP. Iya, langsung dari HP itu. Iya. Artinya nggak bisa otomatis, artinya ketua itu harus nginput satu-satu dulu. Pertemuan, ya, membuat pertemuan dulu. Ya. Pak Junaidi. Ya, mari Pak Junaidi. Itu kalau keamanan datanya gimana itu Pak? Itu kan kalau misalnya data anggota jemaat gitu kan ada di gereja soft. Aman nggak tuh Pak? Udah diprotek Pak. Udah diprotek sesuai dengan gereja lokalnya. Karena tadi saya bisa karena saya tadi sebagai bisa buka sebagai adminnya sinode pasti kebuka gitu. Tapi kalau misalnya Petamburan nggak bisa ngelihat yang sini. Juga nggak bisa yang. Maka tadi saya loginnya sesuai dengan gereja masing-masing kan. Kalau yang lama saya minta izin dulu tuh ke Pak Dadas, Pak saya buat ini Pak ya buat bahan yang struktural. Karena bahan yang di Koin Lama itu lebih bagus Pak gitu. Dia dari kemajelisan. Tapi kalau yang di Ketapang itu udah salah dari awalnya. Dia perbagian. Karena tadi ya bagian ada remaja gitu. Nah remaja itu sebenarnya ada majelis lagi ketua kategoriannya. Nah itu yang kemarin kita udah kita buat aja remaja dulu gitu. Kalau
kalau kerahasiaannya masing-masing Pak, jadi aman sih. Iya Pak. Kalau saran saya sih memang ke sinode ya. Kalau kita punya software seperti ini, itu lebih aman Pak. Artinya kita rakit sendiri, punya database sendiri, nah itu lebih aman karena sinode nggak kemana-mana. Tapi dari gereja softnya sendiri, sinode ini udah punya apa ya perjanjian bahwa dengan gereja soft itu nggak boleh data ini kemana-mana gitu. Jadi yang ya itu hanya si sinode aja yang tahu gitu. Ya Pak. Kalau sebentar ya tadi saya mau connect ke ini nih, connect ke melalui pakai handphone supaya ada gambaran. Mudah sih dengan handphone itu kita sudah tahu. Bapak ya, saya matikan. Nah, saya masuk ya. Ada satu. Recording in progress. Nah, saya kasih sebagai host. Sorry. Nah, saya buka ini Pak ya aplikasinya Sinode Gereja Kristus ya. Nah, yang pojok kanan ini Pak, kita klik aja. Nah, ini ada login nih gitu. Nah, login ini yang tadi yang ketua-ketuanya dapat login. Saya sebagai login sebagai saya. Nah, saya coba membuat laporan ya. Membuat laporan karena saya sebagai ketua. Misalnya hari ini nah, yang nama grup-grup ini Pak yang penting Pak. Yang tadi GKK Pos Kelapa Gading, Coffee Morning, Grup Kulintang, Jemaat Pos Kelapa Gading, Paduan Suara, Pasutri, Persekutuan Bekasi. Ini masing-masing punya ketuanya masing-masing gitu. Ada Persekutuan Sekolah Minggu, Persekutuan Bekasi Sekolah Minggu dan sebagainya. Nah, ini ada Kelapa Gading contohnya. Saya buat pertemuan misalnya untuk yang mudah saja yaitu penginjilan dah ya.
Nah, waktu saya menambahkan informasi pertemuan ini, Pak. Ya. Nah, ini ada contoh dah ya. Misalnya ada pembekatan nikah, sakia dan nikah ibadah. Yang hadir 11 orang, yang tidak diabsen ada 82 orang gitu. Nah, ini contohnya. Yang hadir siapa aja nanti ketahuan nih. Pak Bedin, Pak Budi. Gitu. Ini tinggal kalau yang manual nggak hadir gitu. Wah, cepat juga nyarinya ya Pak ya, sebetulnya ya. Hah? Nyarinya cepat. Cepat kok. Sebenarnya ini kan mereka pakai cloud ya, sebenarnya udah termasuk cepat Pak untuk hadir. Yang lama yang itu kalau kita nggak ada namanya di Data, ya. data bener. Jadi waktu kita cari misalnya di sini ada, nah saya tampakkan misalnya ada Junaidi ya. Junaidi. Tuh, ada Junaidi ada 2 tuh. Jadi waktu saya search ini satu sinode nih keluar nih gitu. Nah, saya nggak tahu yang mana nih Junaidinya nih. Ada 3 malah, ada Doni Junaidi, Ishak, ada Junaidi, ada yang huruf besar. Nah, anggap aja Junaidi waktu itu hadir di pembekatan nikah gitu. Tinggal saya klik di sini gitu. Tinggal oke gitu. Ini saya cancel ya. Nah, kira seperti itu Pak. Gampang kok membuat pertemuan di handphone. Sudah dibikin user friendly lah. Nah, kalau jemaat belum terdaftar tinggal klik di sini nih, jemaat belum terdaftar. Ini anggap aja dikasih reminder, yakin bahwa ini nggak ada anggotanya. Kalau iya saya belum cek, berarti nggak jadi. Oh saya sudah yakin. Tinggal klik yang warna hijau. Nah ini data perorangannya mirip yang kayak tadi itu Pak, yang kayak tadi yang Pak Junaidi ditanya nama lengkapnya siapa, pria, wanita, ini dilengkapi. Ini yang istilahnya spontan dia. Jadi dia lihat hadir, dia perlu masukin yang tanda bintang-bintang nama lengkap, udah sama tanggal lahir di sini. Pasti udah kesimpan. Nah dari sini Pak, saya kira ada bayangan ya. Sebenarnya sih mudah kalau udah yang terbiasa gitu. Mungkin kalau yang belum terbiasa banyak latihan dan banyak apa ya? Iya, banyak latihan. Ke masing-masing lah. Nah, kita sebenarnya boleh juga Pak nanti kalau Bapak ya ada kerendahan mau ngundang kita waktu sesi ke bidang-bidang, silakan gitu. Nanti mungkin dari saya atau nanti dari gereja softnya Ibu Fania juga bersedia kok sebenarnya. Karena sayang kuda kita udah beli tapi nggak mau maksimalkan gitu. Saya tutup ya. Pak Junaidi. Ya. Itu yang sebelumnya gereja soft ini kalau boleh tahu ini ya yang beli ini sinode atau ketapang ya Pak? Pertama ketapang Pak. Ketapang. Tapi ketapang waktu itu lihat kok bagus ya gitu. Akhirnya ketapang itu dibeli sama sinode. Makanya sinode bisa ada semua. Gitu. Jadi yang beli sinode, benar. Jadi semua dulu kan kita bayar ke panianya itu atas nama GKK sebenarnya. Iya. Tapi sekarang kan udah kliennya udah SGK tuh. Jadi waktu login kan ada SGK kan, artinya sinode punya itu. Nah, waktu kita asosiasi dari GKK sinode ke SGK itu juga bingung Pak gitu. Loh, ini gimana sih kok ke sinode? Iya, karena kita udah dibeli katanya GKK itu ke sinode. Semuanya jangan lupa ya ke SGK gitu. Wah itu ada pro dan kontra itu waktu itu. Jadi ya mereka sekarang nggak mau ya harus pakai satu data. Kalau enggak nanti mereka bingung. Datanya udah ada di semua di situ. Itu kalau itu ada biaya per tahun atau gimana tuh Pak Jun? Ada, makanya sayang.
Nah, kalau nggak salah itu dari Litbang, dari apa? eh, bagian kita kan di bawah sekretariat kan ya, GFDM Semarang. Itu kalau nggak salah sekitar 30-an dah Pak per tahun itu Pak. Oh, Per tahun 30-an. Tapi untuk 22 gitu. Tapi kan berasa juga itu kalau nggak dipakai semua kan gitu. oh iya iya. Nah, Dan selama ini ditanggung sama sinode ya Pak, iya, biaya ada sinode. tahunannya. Nanti yang QR code itu udah didanakan di tahun 2023 Pak oleh Oh, sinode. Jadi Bapak nggak usah kayak tadi tuh hadir aja nggak usah, tinggal tempelin aja ke ini. Nah, oh. bentuknya kayak gini nih Pak untuk apa QR code-nya. Masing-masing anggota udah ada tuh QR code-nya. Tiap anggota jemaat maksudnya Pak. Iya, udah kayak gini nih. Oh Dapat. iya iya. Nah, ini. Tinggal scan Itu aja ya, Pak. oh, itu satu QR code itu satu keanggotaan jemaat ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya mau satu keluarga ada lagi satu keluarga. Oh. Nah, satu keluarga itu bentuknya kayak gini dah. Oke, saya nggak catat Pak. Pokoknya ada warnanya kuning dia. Oh. Ada. Jadi kalau Itu satu keluarga datang, yang, gini aja udah gitu. yang QR code itu juga datanya itu dari gereja soft itu ya Pak ya. Iya, di-download. Di-download. Jadi kalau yang tadi ya, di bagian, oh ya tadi saya belum kasih tahu ya, sebentar saya share lagi. Itu waktu kita, itu tinggal di-download aja. Pak Panil sudah ada password adminnya kan ya di Binong ya? Sudah Sudah sekretariat, ya. Pak. Iya. Nah, kira-kira kendalanya apa Pak? Kalau selain tadi ya, waktu, kalau saran saya sih mulai dari anak-anak muda dulu Pak. Eh, Pengalaman di Ketapang ya, gitu. kita mesti betulin data dulu, Pak. Data itu Sesuai nanti dengan saya bantu Pak untuk apa? Tanya ke gereja softnya, apakah bisa diupload data yang sudah ada yang sudah direvisi ya. ya. Untuk pembuatan itu, Pak, apa tadi ya, user atau password tadi untuk ketua-ketua itu, Pak. Itu Otomatis tuh Pak. mesti ada validasi dari itu enggak? Persetujuan dari sekretariat gitu enggak ada, Pak? Yang membuat itu harus sekretariat itu Pak. Nggak bisa, Yang ketuanya nggak bisa. yang membuatin berarti sekretariat ya. Iya. Jadi waktu kita login sebagai admin gitu ya, waktu pilih grup, lalu ada namanya ketua, otomatis ada itunya. Nah itu bisa dilihat di sini Pak. Saya nggak feedback. Nah ini Pak, kalau kita ya tadi kan ada videonya nih Pak. Misalnya kita menambah anggota grup perorangan ada di sini. Tapi kalau kita menambahkan ketua, nah ini nomor C ya. Saya putarin videonya biar tahu. Ya. Tinggal klik di sini otomatis ngeling dia.
Mulai dari ketua, koordinator, panitia Natal tentunya. Pastikan Anda telah membuka halaman panitia Natal, grup panitia Natal. Kita akan mulai menambah anggota panitia Natal. Kita klik tombol tambah. Kemudian kita ketikkan namanya, misalkan Gary. Nah, Gary ini posisinya tentukan terlebih dahulu adalah bahwa orang tersebut adalah memang ketua dari panitia Natal. Karena hanya ketua yang memiliki akses untuk mendapatkan login CGL, Cell Group Leader. Artinya, Gary akan mendapatkan login untuk bisa mengontrol departemen panitia Natal. Dia bisa melakukan pertemuan-pertemuan, dia bisa setting pertemuan-pertemuan, penjadwalan, kehadiran dari anggota dia setiap kali mereka melakukan rapat koordinasi kegiatan Natal. Jadi, di dalam aplikasi Gereja Soft, sekalipun istilahnya bagi gereja Anda sebagai koordinator atau kepala divisi, di dalam posisi Gereja Soft ditentukan namanya adalah sebagai ketua. Jadi, Anda tidak perlu memilih dengan kata lain, bahasa lain, koordinator, atau Anda menginput dengan kata lain kepala, misalkan kepala pelayanan divisi, itu tidak perlu diinput, tapi Anda cukup memilih sebagai ketua. Kemudian Anda bisa masukkan tanggal bergabung, artinya kapan Gary bergabung di dalam kepanitiaan Natal ini. Misalkan karena tadi ditentukan di bulan Agustus dianggap sama dengan 1 Agustus 2012. Alasan masuk atau dorongan bergabung di dalam tim dari panitia Natal. Tujuannya di sini adalah gereja dapat mengetahui dari semua grup yang ada, apa yang mendorong seseorang menentukan bisa terlibat di dalam pelayanan tersebut. Misalkan Gary ingin terlibat menjadi ketua karena diajak oleh gembala, atau karena memang tertarik ingin melayani di bidang tersebut, atau jika ada alasan lainnya, kita dapat menambahkan tambah baru. Kita bisa klik di sini, kita klik tambah baru, kita bisa masukkan alasan lainnya, misalkan ABCD alasannya. Anda simpan, Anda bisa memilih alasan tersebut, atau Anda memilih alasan yang sudah ada di sini. Jika Anda tidak mengetahui alasan orang tersebut dorongan bergabung di dalam tim pelayanan panitia Natal, Anda bisa mengabaikannya dengan mengetik silakan pilih saja. Kemudian Anda pilih selanjutnya. Akan keluar tab berikutnya adalah pengaturan user login. Nah ini Pak, jadi waktu pilih ketua, waktu dia pilih selanjutnya, udah diminta tuh Pak. Nah, tugasnya sekretaris tinggal melengkapi aja username-nya siapa gitu. Kayak tadi ya, bagian remaja gitu ya, username-nya bak remaja gitu. Maksudnya nanti Bapak isi sendiri gitu. Gitu. Otomatis nanti bak remaja itu dikasih ke bagian remaja untuk tadi buat pertemuan, misalnya di bawahnya remaja lah gitu. Nah, kira-kira kejawab Pak Fadil. Ya, Pak. Jadi Pasut admin benar-benar diberikan full akses untuk memaintain ketua-ketua segrup ini gitu. Siapa aja sebagai ketua tinggal dilapor ke sekretariat. Ini loh kita remaja mau ada absen, ya udah tinggal kasih. Oh ternyata dia perlu 2 orang, ya udah buat ketuanya 2 orang. Bisa Pak, satu grup 2 orang bisa. Oh ya. Makin banyak ketua ya makin bagus karena kan mereka makanya kalau di kenapa udah 3.000 ketua itu ketua. Karena kemarin kita mau coba sampai ke sekolahan Pak gitu. Sekolahan kita mau coba itu. Grup ketua itu istilahnya kalau di WA grup admin ya Pak ya. Iya, dia nanti yang membuat misalnya yang mempublish lah, misalnya hari ini ada makan bersama ya gitu. Siapa yang bisa hadir? Nah, itu waktu bilang makan bersama dibikin tuh kayak listnya gitu. Siapa yang hadir tolong kasih 1, 2, 3. Nah, itu ya ketuanya adminnya lah gitu. Tapi admin bisa juga kasih orang, nanti kamu kalau ada saya nggak ada kasih
ada asisten saya gitu. Ya. Nggak apa-apa, banyak ketua nggak apa-apa, satu grup ya, supaya mereka juga bisa saling. Nah biasanya yang berapa ketua itu Pak di sekolah minggu. Sekolah minggu kan kadang-kadang ada guru asistennya, ada gurunya. Gitu. Jadi waktu mereka ngajar, kadang-kadang digilir tuh Pak, ditukar-tukar. Nah, ya udah satu grup, misalnya bagian Indria itu bisa 4-5 ketua itu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, Bapak. Mungkin yang agak susahnya mulai dulu ya. Tapi coba Pak, dari saran saya sih gitu, kalau dicoba dulu dengan misalnya bagian remaja lah gitu. Atau yang aktif, kalau di Cibinong ya bagian apanya Pak? Di sekolah minggu kali Pak. Nah, sekolah minggu boleh Pak. Sekolah minggu itu menarik loh. Karena sekolah minggu itu yang tadi saya bilang ada kelasnya. Nah, kelasnya itu dibagi per ketua aja gitu. Jadi mereka nggak perlu laporan lagi yang hadir. Lalu nanti kolektornya bisa di situ masukin gitu kan, udah otomatis ya. Bendara bisa kelihatan semua. Daripada kalau yang masih itu kan yang hadir tanggal 4 Desember, misalnya 10 anak, Indria 80.000 gitu, misalnya gitu. Catat aja di aplikasi kita langsung udah 4 Desember 10 anaknya kita absenin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, kolektornya 80.000 udah. Mereka udah begitu sekarang. Nah, uang fisiknya baru serahkan ke bendahara. Biasanya gitu. Kalau sekolah minggu bisa tuh Pak, sekali waktu di Kelapa Gading dengan sekolah minggu dulu. Karena sekolah minggu itu di pusat itu sudah pakai waktu itu. Jadi kan pusat udah pakai, dituntut lah ke pos-pos harus pakai gereja soft. Nah, caranya gimana? Mereka, Pak, saya pakai Excel aja dah gitu. Nanti yang input sekretariatnya Kelapa Gading. Tapi lama-lama nggak keteteran juga yang sekretariat itu gitu kan. Kalau ada 5 kelas kan mereka bingung juga untuk inputnya. Nah, Ke ya, itu Pak, yang dicoba yang muda-muda dulu. betul, betul. Nah, kalau nanti seandainya Bapak mau kenalkan guru-guru sekolah minggu, ada acara asosiasi lagi, boleh Pak. Nanti kami bantu untuk sekolah guru-guru sekolah minggu ya. Baik Pak. Ya, dari saya sih kira-kira bisa ya untuk bahan-bahan yang tadi itu, tinggal Bapak lihat itunya aja apa kayak videonya. Sebenarnya video itu kan hanya membantu untuk kalau tadi kan contohnya kalau membuat ketua grup bagaimana caranya, gampang, buat pertemuannya apa grupnya gitu ya. Kalau dipilih pesertanya sebagai ketua, otomatis dia membuat user login sendiri gitu untuk mereka bisa login. Dari saya ada lagi Pak yang bisa saya sampaikan nanti selain tadi dari Cibinong kan mau perbaiki sudah, terus datanya sebenarnya udah final apa belum sih Pak yang direvisi? Sudah Pak. Oh, kalau udah final gampang dong, tinggal saya bagaimana bisa mengotomatiskan masukan gitu. Kalau Data foto-foto belum Pak ya? belum. Oh, belum. Iya, kalau foto-foto juga bagus tuh kalau ada foto. Kadang-kadang nama bisa double, setelah lihat fotonya baru tahu oh yang ini gitu. Gitu. Itu bisa dimasukin foto juga ya Pak ya? Bisa, bisa. Ini saya ambil contoh yang Lah punya. kanan itu ya Pak, upload data itu ya. Iya.
Pak, kalau tadi yang baptisan itu Bapak mau nambahkan apa Pak? Supaya saya bisa. Kita itu kan nggak beda format aja Pak dengan itu, dengan data kita itu. Oh, beda format. Tapi ada yang Ya, haram. kalau yang ada di data kita itu sebetulnya sudah terakomodir di beda soft itu. Oh ya. Cuman yang ini Pak, ada yang apa ya, kayak biasanya jemaat itu dari aktif menjadi statusnya jadi tidak aktif. Oh, ada. Kalau itu Nah, ada di standarnya, ada di standarnya itu. itu kan ada pilihan ya Pak ya. Ya, nanti pilihan yang ini nggak aktif ya. Nah itu kadang-kadang pertumbuhan gereja dari situ Pak. Ini dia kita namanya sudah banyak tapi ini tidak aktif gitu. Nah nanti ada flag di situ. Ya tidak aktifnya udah berapa lama? Apakah 6 bulan, 3 bulan? Di situ ada itu pilihannya tuh Pak. Saya share Pak ya yang foto ya supaya ada gambaran ya. Saya loginnya sebagai sinode. Jadi semua cabang keluar nih Pak. Ada cabang macam-macam gitu. Nah, ini ada waktu saya login keluar otomatis nih Pak Leo udah tahu lah ulang tahun kita. Ya. Nah, ulang tahun itu kalau dia ada fotonya, misalnya ini ya, ada fotonya tuh. Oh, namanya ini Ibu Farah Dewi Winardi gitu. Nah, dia kegiatannya apa aja nih contoh dari Ketapang nih Pak. Oh, dia ikut kebaktian Paduan Suara Immanuel gitu. Dia masuk ke distrik 3B gitu. Dia jemaat bagian usia Indah juga. Dia bagian pengurus 18182 gitu. Dia bagian wanita. Oh, pernah ke Pos Kembangan. Pernah ke mana lagi? Perjamuan Kudus pada tanggal 13 Oktober. Nah, data ini lengkap. Semakin dia banyak mengikuti grouping ini, tercatat semua di sini. Kebanyakan yang ada foto Ketapang nih. Oh, ini si Albert gitu. Gitu. Jadi kalau satu anggota itu sebenarnya dia foto itu kadang-kadang penting juga gitu. Nah, waktu kita klik di sini, oh ya kalau sinode, kalau saya sebagai sinode nggak bisa lihat detailnya ya. Jadi yang bisa detailnya yang password masing-masing gitu. Dia hanya mensummarize saja gitu. Oh ternyata si Bu Farah ini kegiatannya ini gitu. Jadi waktu Bu Farah saya lihat detailnya nggak ketahuan. Saya double klik keluar di sini. Tapi kalau di sinode kan ada anggotanya tuh. Saya, Pak Rudi, Pak Adi Edi, dan sebagainya tuh. Nah itu bisa gitu lihat detailnya. Karena saya satu grup dengan sinode gitu. Ini yang ulang tahun tanggal 4 banyak ya. Nah, sinode itu ya sebagai gambaran mereka beli dengan kuota sekitar 15 ribuan lah gitu. Jadi seandainya nanti Cibinong mau tambah kuota, nanti lapor ke kita aja Pak. Supaya nanti bisa kita tambahkan gitu. Mungkin di gereja yang lain bisa dikurangi. Tapi total kita dapat sekitar 15 ribuan gitu. Secara sinode ya. Tapi baru kepake data yang kepake baru 14.472 gitu. Yang kita masih ada 15.000 sekitar ya 500-an orang lagi lah yang masih bisa. 500-an. Nah, keluarga ini penting juga nih gitu ya. Keluarga yang baru di-maintain baru 13.000 nih dari 14.000. Dari 14.000 baru 100. Ya. Ya. Nah, jemaat
dari 14 itu yang sebagai anggota baru 10.000 gitu yang bermain jemaat. Jadi yang simpatisan sekitar 4.000-an lah gitu. Di sini ketahuan gitu kalau data kita benar-benar rapi ya dari sisi itu. Oke, Pak. Oke, sudah bisa terjawab Pak ya. Jadi kalau saran saya sih data makin lengkap makin bagus tuh Pak. Kalau Bapak ada foto, ada tadi ada apa? Lapisan, dilengkapi aja, nggak apa-apa. Nanti bagaimana caranya data yang sudah final itu bisa diupload secara otomatis, nanti saya tanya ya. Ya, Pak. Apakah ada kalau nggak ada foto kan mungkin usulan saya data yang lama itu nanti saya tanya Bu Fania ya, apakah mau di-delete lalu di-upload ulang gitu. Supaya nanti nggak ada double-double kan gitu. Kayak Ya, Gmail ya. kan ada huruf kecil, huruf besar gitu. Ya, Pak. Itu kemarin juga jadi keluarnya sekretariat. Iya, double-double ya. Di Saya Ketapang sama minta, Pak, banyak yang double. saya minta kan itu saya lihat kok di gereja shop sudah ada sebetulnya data, tapi lah kok aktif semua gitu kan. Iya. Padahal dari pendataan ulang itu banyak yang nggak aktif gitu. Nah, kalau suruh satu-satu Pak, waduh, bisa nggak Pak di itu pertanyaannya begitu Pak dari Iya, sekretariat. kalau di Excel-nya sudah ada flag-nya, misalnya dari 2.300 itu ada yang nggak aktif sekitar 500-an, dikasih flag aja. Boleh Pak nanti ditandain di Excel-nya gitu. Ya. Nanti dari situ saya akan kasih ke Bu Fania yang non aktif ini bisa nggak dikasih dibuat otomatis gitu bahwa ini sudah tidak aktif gitu. Kalau Ya. yang meninggal kan otomatis sudah nggak keluar tuh Pak. Kalau yang meninggal ya. Jadi kalau misalnya saya absensi nih gitu, atau carilah search gitu, yang meninggal itu udah nggak ada. Yang bisa buka hanyalah admin doang, sekretariat bisa baru buka. Tapi saya sebagai ketua-ketua udah ke filter tuh Pak. Kalau yang meninggal udah nggak ada di daftar. Nah, sama juga yang aktif itu sebaiknya ya difilter juga gitu ya. Kalau saya lihat itu kan ini Pak, dari data yang aktif itu, misalnya ada yang meninggal, kita masuk ke data yang meninggal, kemudian kita input nama orangnya sehingga yang aktif itu hilang. Datanya Iya, benar. sudah masuk langsung ke yang meninggal. Iya, betul. Tapi list yang meninggal itu yang bisa buka hanya sekretariat tuh, Pak. Iya, Iya, gitu. dari sekretariat. Nah, kalau data kita mau kita masukkan, itu berarti sudah dipisah antara meninggal sama yang aktif ya Pak ya. Betul, betul. Ya, ya saya usulkan seperti itu. Nah. Gitu Pak. Oke, dari saya sih Jelas. cukup nih Pak. Sudah hampir jam 9 juga ya. Maaf nih Iya. mengganggu. Nah, saya kira dari dua yang Informasinya tadi, Pak Jun Naidi. iya, dari dua yang tadi yang kita bisa bantu, data yang sudah final, kita akan coba mengotomatiskan supaya bisa diupload, supaya nggak diketik ulang lah ya. Ya, Dan Pak. kalau ada yang tidak aktif, dikasih tanda aja Pak. Nanti saya akan sampaikan supaya nggak di-maintain juga gitu ya. Ya. Ada lagi Pak, supaya saya bisa buat catatan. Dari saya sih cukup, Pak. Ya. Baik. Boleh kita akhiri Pak ya. Kalau gitu minta kesediaan siapa nih, Pak Leo atau Pak Junedi nih untuk tutup doa. Baik. Nah, kita tutup dengan doa ya, Pak. Ya, mari. Ya, Pak Leo ya. Ya. Bapak yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dengan pertemuan ini kami boleh saling membagi. Kami ingin
ada suatu kemajuan Tuhan dalam gereja kami. Dengan gereja Sof ini, kiranya kami boleh melayani kepada jemaat kami untuk lebih baik. Biarlah semuanya itu kami mau serahkan pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah semua itu seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, terima kasih. Mohon Bapak berkati untuk langkah kami selanjutnya untuk menjalankan gereja Sof ini. Bapak yang di surga, kami mau serahkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu-Ibu, kan nomor HP saya sudah ada ya? Di Pak Jun, di nomor HP-nya di mana ya, Pak? Saya catat di chat ya, Pak ya. Kalau siapa tahu Oke. perlu tanya-tanya nanti. Oke, Soalnya Pak. Pak Usman udah ada sih, tapi Oh, nggak apa-apa ada. saya chat sebentar. Nah itu kalau nomor HP saya bisa dicatat. Nanti kalau ada apa WA saja. Kalau Pak Junaidi boleh Pak, kalau nggak boleh. Atau Pak Leo, kalau boleh di chat juga boleh. Nanti saya masukin sebagai. Oke, Pak. Nah, ini makasih. Oke. Itu, Pak. Oh iya. Pak Leo ya. Baik Pak, segitu saya akhiri Pak ya. Ya, Ya, makasih makasih Pak Pak. Jun. Makasih semua. Makasih Pak. Saya tutup Makasih ya. Pak Leo. Ya, Ya, makasih Pak Jun. Junaidi. ya.